Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat selalu bagi kita semua. Mahasiswa sekalian, kembali kita berjumpa pada mata kuliah Manajemen Risiko, yang pada malam ini kita sampai pada pertemuan ke-10 ya. Untuk itu, simaklah penjelasan saya dalam video ini. Semoga Anda bisa lebih mengerti di dalam pembelajaran kita. Pada pertemuan 10 terdaftar atau tercatat di portal kita memakai media online ya. Untuk itu saya akan share screen dulu apa materi kita pada malam hari ini. Ya. Pada pertemuan 10 ini kita akan membicarakan tentang tata kelola risiko ya. Jadi setiap perusahaan pasti dia mempunyai manajemen tersendiri dalam mengatasi risiko yang akan dihadapi oleh perusahaan-perusahaannya. Jadi dalam tata kelola risiko ini tidak ada hal yang baku ya. Artinya masing-masing perusahaan, BUMN, BUMD, perusahaan asing dan perusahaan lainnya atau perusahaan swasta lainnya pasti memiliki aturan-aturan tersendiri dalam mengelola risikonya ya. Maka kepada kita semua kita harus paham ya. Jadi berbeda mungkin cara atau berbeda risiko yang akan dihadapi oleh perusahaan, berbeda pula cara mengelola risiko tersebut. Tapi yang pasti segala risiko yang terjadi itu harus dikelola dengan baik atau bisa ditangani dengan baik ya. Makanya slide dalam penjelasan ini sangat sedikit ya, cuma 2 slide ya. Karena silakan Anda untuk mencari-cari ke perusahaan atau contoh-contoh perusahaan, misalnya perbankan, lihatlah di internet bagaimana mereka, misalnya Bank A ya, carilah Bank A itu bagaimana cara mereka mengelola risikonya. Biasanya ada SOP-nya di situ yang akan menjelaskan bagaimana cara mengelola risiko. Jadi tata kelola risiko itu adalah turunan dari tata kelola korporasi ya, yang secara langsung memberi arah dan pedoman penerapan manajemen risiko korporasi. Tujuan dari tata kelola risiko adalah untuk memastikan arah dan pedoman manajemen risiko korporat berjalan dengan baik dan praktek-praktiknya berkembang sesuai dengan keadaan dan tuntunan tadi. Jadi itulah yang saya maksud bahwa setiap perusahaan memiliki cara sendiri dalam menangani risikonya ya. Yang pasti prinsip-prinsip tata kelola risiko ya harus diperhatikan ya. Terutama pertama adalah keterkaitan tujuan dan strategi korporasi dengan preferensi dari berbagai sumber ya. Yang kedua adalah bagian dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, pastilah risiko itu akan berbasis informasi. Jadi dasarnya adalah pasti informasi dari mana saja ya, dari bawahan, manajer pertengahan dan manajer puncak. Harus melibatkan pimpinan puncak di dalam tata kelola risiko. Harus juga melibatkan semua pihak yang ada di perusahaan tersebut. Kemudian siklus manajemen risiko itu haruslah kompleks atau lengkap, komprehensif. Dalam mengelola risiko yang pasti harus mempunyai komunikasi yang aktif. Kemudian yang kedelapan harus mempunyai penguatan di dalam teknologi dan informasi. Sedangkan kinerja harus berbasis risiko. Jadi kinerja yang diatur di dalam perusahaan itu harus
berbasis risiko. Pengurus harian Kemudian Yayasan harus beracuan kepada kelanggengan, keberlangsungan, dan sebagainya. Ya. Jadi inilah prinsip-prinsip tata kelola risiko yang harus dipatuhi oleh perusahaan. Ya. Jadi ini adalah penjelasan singkat saya. Untuk lebih jelasnya silakan Anda membaca-baca referensi dan dari sumber mana saja, baik buku maupun dari internet, untuk menambah wawasan Anda di dalam memahami tata kelola risiko. Mungkin demikian saja penjelasan saya ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk kita semua.